Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Hari Supriyadi. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu Guru, poin penting pada topik ini yaitu memberikan pemahaman tentang gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang penerapan pembelajaran yang memerdekakan bagi murid. Bapak Ibu Guru hebat, di dalam topik Merdeka Belajar ini terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru, mari kita mulai dari modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus tahu bagaimana karakteristik murid-murid kita dan apa saja yang mereka butuhkan. Namun, sebelum guru mengenali lebih jauh tentang murid, maka guru harus bisa mengenali dirinya sendiri. Sebagai seorang pendidik, kita harus melakukan refleksi diri untuk mengenali diri kita sendiri, mencari tahu kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita, sehingga dengan proses refleksi itu, guru bisa mengembangkan kelebihan dan meminimalisasi kekurangannya. Di samping itu, guru juga harus bisa memahami perannya sebagai seorang pendidik, sehingga menjadi sesosok guru yang benar-benar bisa menciptakan pendidikan yang memerdekakan, yang mampu membuat siswa mengalami pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan yang dilaksanakan merupakan bekal bagi murid kita untuk mengisi masa depannya. Pendidikan menurut KHD harus dilaksanakan secara humanis, karena menurut beliau, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ada 3 peran guru yang harus dilaksanakan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana seorang guru bisa memberikan tauladan yang baik, memberikan motivasi, dan memberikan dorongan kepada murid untuk memperoleh kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin, dan meraih masa depannya sesuai dengan kodrat dan potensi yang ada pada diri murid. Sebagaimana filosofi beliau, ing ngarso sung tolodo, ing matyo mangunkarso tuturi handayani. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Seorang guru haruslah adaptif pada setiap perubahan. Dengan adaptif, seorang guru akan mampu mendampingi, memfasilitasi, dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Misalnya,
Para murid yang hidup dalam alam pegunungan dengan siswa yang hidup di lingkungan pesisir pantai akan membutuhkan pendampingan yang berbeda. Pendidikan akan lebih bermakna bagi murid apabila disesuaikan dengan alam di mana murid berada. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan waktu atau era di mana saat ini kita berada. Cara mengajar guru kita pada saat kita menjadi murid dulu dengan cara kita mengajar dan mendidik siswa kita pasti berbeda. Begitupun dengan cara belajar kita pada saat kita menjadi siswa, dengan cara belajar murid-murid kita saat ini akan jauh berbeda. Karena zaman itu dinamis. Sumber ilmu, sumber informasi, begitu mudahnya diakses seiring kemajuan ilmu teknologi. Maka dari itu, peran seorang guru akan menyesuaikan seiring perubahan zaman. Dengan kata lain, pendampingan guru akan berbeda dengan model pendampingan guru saat ini seiring menyesuaikan dengan perubahan zaman. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh dengan asas trikon. Asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris akan menjadi jawaban untuk pendidikan yang benar-benar berpihak pada murid. Kontinu. Pendidikan dilakukan harus berkesinambungan. Dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dicapai dalam sekali waktu, seperti sebuah sulap. Perlu adanya tahapan-tahapan dan rencana yang matang. Konvergen. Konvergen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bersifat menuju satu titik pertemuan, bersifat memusat. Artinya, pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri serta mampu memberi kontribusi kepada masyarakat. Konsentris. Pendidikan bertujuan menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan diri sendiri dengan tidak menutup diri untuk belajar atas kemajuan negara lain. Akan tetapi tetap menjadikan budaya sendiri sebagai pusatnya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah watak atau karakter. Budi pekerti adalah merupakan hasil dari bersatunya pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menghasilkan suatu tenaga untuk bertindak. Mengajar dan mendidik bukan hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan seorang murid, tapi juga bagaimana dengan pengetahuan yang mereka peroleh sebagai hasil proses belajar mampu membuat seorang murid berbudi pekerti baik. Budi pekerti bukan hanya dapat dibentuk di lingkungan sekolah, tapi juga dalam keluarga dan lingkungan murid. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik bukan hanya menuntun siswa untuk berpengetahuan luas dan mendapatkan informasi, tapi guru juga memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan pengetahuan yang sudah mereka peroleh untuk kehidupan murid pada saat ini maupun masa yang akan datang. Pendidikan yang
mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan dengan metode Amung. Metode sistem Amung adalah metode pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dengan kasih sayang dan kodrat alam, yang di dalamnya terdapat cara-cara dalam mendidik anak. Dalam sistem Amung, guru memiliki 3 fungsi utama. Di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid. Di tengah, menjadi pendorong atau pemberi semangat, dan di belakang mengamati kemajuan para murid. Bapak guru hebat, demikian penjelasan singkat saya tentang topik Merdeka Belajar. Izinkan saya menutup perjumpaan kita dengan sebaik pantun. Melihat jauh deretan angsa di samping perahu yang sedang berlayar. Ayo ciptakan generasi bangsa, generasi yang merdeka belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.